Hai warga YouTube, aku Nina, senang menyapamu melalui YouTube channelku. Kali ini aku masih kembali dengan segmen sharing tentang jurusan di kuliahan ya. Aku kali ini mau masuk ke jurusan yang favorit juga, nggak kalah favorit dari yang sebelum-sebelumnya. Dan katanya masuknya susah, dan pelajarannya susah, lulusnya susah, semuanya susah, ya kan? Nah makanya itu kan yang baru aku denger ya, baru mitos-mitosnya. Nah sekarang aku mau undang sahabatku sejak SMA, sahabat berantem, Oke. sahabat berbagi, sahabat semuanya lah pokoknya ya. Konitar, halo. Halo semuanya. Ya, perkenalkan. Hai, apa kabar? Baik, gimana kamu kabarnya? Alhamdulillah baik. Kenalan dulu dong, Hon. Jadi di YouTube ini tuh semua mandiri, jadi harus kenalan sendiri. Ayo kan, kenalan dulu dong. Ya, perkenalkan nama aku Konita Rizkyana. Aku lulusan dari Fakultas Hukum Unsud, lulusan tahun 2019. Satu angkatan samanya sih. Cuman kita beda jurusan dan beda kuliahan, beda kota juga. Iya, gara-gara kuliah jadi kami yang biasa setiap hari kemana-mana barengan, boncengan kemana juga sekarang jadinya jauh gitu ya, nyamperinnya jauh. Jauh, beda kota. Nah Iya. sekarang Konitar juga lagi ngambil pendidikan lagi nih, S1 yang kayaknya berat aja itu nggak puas Konitar. Jadi lanjut S2 ya Kon ya? Alhamdulillah dikasih kesempatan buat lanjut S2 di Magister Kenotariatan Undip. Sekarang jadi lagi mahasiswa lagi nih di Undip gitu. Doakan ya teman-teman ya. Amin. Berarti lulus tahun ini? Uh, Baru masuk tahun 2020. Insya Allah 2022. Kalau Mbak target sih akhir tahun ini sih, pinginnya udah selesai gitu, bisanya gitu. Kalau bisa. Amin. Ayo warga YouTube kita aminkan sama-sama. Amin ya robbal alamin. Seneng banget kalau ngelihat temen deket itu bisa nerusin kuliah sampai S2 apalagi apalagi kan kenotariatan berarti nanti ujung-ujungnya jadi notaris ya kan ya. Ya, jadi notaris, insya Allah. Jadi notaris. Amin, Konitar buka praktek nanti judulnya. Iya. Nah, aku mau mulai ngobrol-ngobrol berfaedah ini dengan mitos versus fakta yang aku dapatkan di Google. Nanti kan kamu yang menjalani ya. Jadi nanti kamu bisa klarifikasi ini benar atau salah ya. Oke, nih aku langsung lihat ya. Sarjana hukum pasti kerjanya nanti jadi pengacara atau notaris aja, bener nggak sih, Kon? Enggak sih, nggak bener sih. Uh, ada dikasih penjelasan atau jawab bener atau salah gitu. Kasih penjelasan dong. Nggak Oh, boleh kan? kasih Kita kan penjelasan. nggak harus dengerin Nah, ininya. Kalau di oke. persidangan gitu nggak, Kon? Harus ada Oh alasannya ya, kan? harus Oh ada ini. alasannya ya, argumentasinya ya. Iya, oh Ya, siap, ampun. ya. Jadi sebenarnya kalau lulusan Fakultas Hukum itu banyak banget ya nanti kita peluang kerjanya itu di mana gitu kan. Nggak cuman apa jadi pengacara aja atau jadi notaris, bukan notaris sama PPAT, tapi juga bisa kita kerja mengabdi di pemerintahan. Itu kayak salah satunya banyak sih kayak misal kita jadi hakim, jadi jaksa, terus juga kita masuk ke instansi pemerintah yang lain itu kayak di Kemenkumham khususnya. Terus juga kita bisa juga masuk ke sekretaris daerah kayak di DPR, DPRD gitu ya, DPR RI, DPR provinsi itu kan ada yang khusus sekretarisnya. Nah, itu biasanya dari anak hukum. Terus yang khusus untuk membuat peraturan perundang-undangan yang di DPR itu juga pengabdi negara ya jatuhnya itu juga dari hukum itu untuk kita kayak jadi PNS-nya gitu tapi kalau non PNS itu banyak lagi juga kayak misal kita kerja di perusahaan swasta itu di bidang legalnya jadi kayak khusus untuk kontraknya perjanjian antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu juga bisa terus juga kita kalau di perusahaan bisa juga di HR-nya human research-nya. Kenapa di human research-nya? Itu karena di human research kita di hukum itu diajarin yang namanya undang-undang ketenagakerjaan. Jadi itu kita dapat basic di situ yang bisa diterapin di human research development-nya. Jadi kayak
lebih ke human-nya, terus tapi kita penerapan di undang-undang ketenagakerjaannya itu. Terus bisa juga kalau yang lain apa ya? Mungkin hukum internasional juga bisa sih, kayak kita jadi berarti diplomat itu juga bisa, masih nyambung gitu, yang masih ada hubungannya sama hukum juga kayak gitu. Jadi dosen juga bisa gitu kan, tapi kalau jadi dosen harus S2 lagi gitu, harus S2 kayak gitu. Wah, Jadi itu jenjangnya banyak banget ya, Kon ya, iya peluang banyak, karirnya, bahkan masuk korporasi mhm bisa. Karena semua orang mhm, membutuhkan legal drafting, kontrak, dan lain sebagainya itu perlu banget ya ternyata. iya, mhm, Wow, gitu. nggak Jadi salah nggak masuk cuman jurusan hukum. mhm, jadi nggak cuman kayak kalau kita pandangannya nanti kalau anak hukum nanti bakal jadi lawyer gitu, enggak sih. Banyak banget, kita luas banget hukum tuh, bidangnya banyak banget, gitu. Bahkan yang aku nggak sadar aja jadi HR gitu. Human resource kayak, Mhm, iya research, iya aku pernah bertanya-tanya human resources itu harusnya backgroundnya apa sih? Ternyata terjawab sekarang. iya. Hukum. Iya, jadi kalau human resource itu setahu aku bisa banyak sih, ada 3 sih yang bisa masuk di situ, itu ada hukum, kalau hukum kan di Undang-Undang Ketenagakerjaannya ya, kita basic-nya udah di situ. Terus ada psikologi, mungkin dari kalau psikolog kan melihat, potensinya ya, kayak ngelihat dari pegawainya itu lebih cocoknya di bidang apa gitu kan. Nah, sama manajemen sumber daya manusia. Jadi kayak kalau manajemen sumber daya manusia berarti kan manage ya cocoknya di posisi apa itu juga masih kayak lebih ke manajemennya. Kalau psikolog kan lebih dari apa berarti ke ininya dirinya sendiri gitu kan, cocoknya di mana kayak gitu. Jadi ada 3 kalau di situ, kalau di HR sih. Aku taunya kayak gitu sih. Wah, jenjang karirnya banyak ya. Keren banget. Dan ini nih, next ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang aku sendiri pun aku berpikir kayak gitu ya. Anak Apa nih? hukum harus hafal semua pasal undang-undang, bener atau enggak? Menurutku nggak bener sih. Salah. Jadi, kenapa kok bisa salah ya? Karena sebenarnya kalau udah masuk hukum itu yang penting kita bisa paham intinya, paham inti dari undang-undangnya sama pasalnya, terus kita bisa namanya menjelaskan kembali maksud yang sama dengan kata-kata kita, dengan yang sesuai kita maksudkan gitu ya, yang sesuai kita pahami, itu menurutku udah cukup sih. Karena apa ya, kalau misalnya anak hukum dibilang harus hafal banyak atau banyak buku kitab-kitab undang-undang gitu, ya kita pasti pusing banget gitu kan, karena emang kita belajar aja itu banyak banget undang-undangnya. Jadi kalau menurutku nggak bener harus hafal gitu. Jadi ya intinya aja, inti yang dari undang-undang itu maksud apa kayak gitu. Yang jelas kalau jadi anak hukum harus banyak baca sih, dan mau nggak mau baca undang-undang gitu. Itu. Masya Allah, fun fact ya kan. Aku meskipun jurusan Iya. komunikasi, 1 semester pernah dapat hukum. Menyerah, tidak, tidak sanggup. 1 semester yang menurutku cukup berat karena bahasanya pun bahasa hukum itu nggak, menurut aku nggak mudah dimengerti ya. Maksudnya memang bener ya, mungkin kalau harus baca terus ya karena itu tadi. Jadi jangan sampai kita salah menafsirkan sesuatu kan bahaya ya. Iya betul. Nah, di hukum Makanya itu sebetulnya ada penjurusannya atau peminatannya gitu nggak sih, Kon? Sejauh yang anak bawang ini tahu ya cuma kayak pidana perdata gitu ya, atau ada apa lagi sih sebenarnya kayak peminatannya? ya. Kalau di hukum itu ada banyak peminatan. Kalau dulu Unsut nih ya, itu kita diajarin banyak banget, ada pidana kita diajarin perdata juga, terus kita diajarin hukum internasional, juga hukum tata negara. Hukum tata negara itu kayak ngatur kelembagaan tiap negara gitu. Terus juga kita diajarin hukum administrasi negara, pengadministrasiannya kayak gitu. Terus hukum Islam kita juga diajarin, terus hukum adat kita diajarin juga. Pokoknya banyak banget sih sebenarnya hukum tuh. Terus juga itu kan baru kayak apa ya, masih ada turunan-turunannya lagi tuh, kayak hukum kalau misalnya kalau pidana masih ada kriminologi, terus habis itu kayak
oh ya hukum masyarakat juga ada, humas kayak gitu juga ada. Terus pokoknya masih banyak lah kayak gitu, turunan-turunannya tuh banyak banget gitu. Kalau di Unsud sendiri itu kita di awal diajarin banyak, terus nanti tinggal kita skripsi itu mau ngejurusnya kemana. Kalau yang di Unsud ya, tapi ada juga di univ-univ lain itu udah dari semester awal, kalau nggak salah semester 3 itu temanku, itu udah langsung, kamu misalnya mau skripsinya apa, udah langsung dijurusin dari awal kayak gitu. Beda-beda per univ. Gitu. Kalau kamu berarti apa ambilnya? Kalau aku dulu ambilnya hukum administrasi negara sama hukum tata negara, tapi lebihnya ke peradilan tata usaha negara sih, peradilan tata usaha negara, tapi ada sangkut pautnya sama administrasi negara sama hukum tata negaranya gitu. Masya Itu masih Allah, luar gitu. biasa. Aku selalu terkagum-kagum ya karena aku benar-benar merasakan iya dia mah 8 semester ya. Kita 1 semester aja udah mau pulang, nggak mau kuliah. Itu aja kayaknya banyak pecahan-pecahannya ya. Mungkin itu tergantung Iya, minat juga orang ya. Tapi yang uniknya, aku betul. ini SMA-nya IPS. Harusnya yang masuk hukum mungkin cocok aku ya hukum. Ini malah anak IPA, master hukum. Gimana ini ceritanya nih? Aduh. Nggak ngerti ya, itu kayak ya memang mungkin rezekinya sih ya, kita kan nggak tahu ya rezekinya di mana ya. Cuman ya awal juga nggak akan nyadar sih, maksudnya nggak pernah nyangka gitu kan bakal masuk jadi anak hukum gitu, bahkan nggak ngerti anak hukum itu apa gitu kan, kayak oh udah emang dulu kan kayak udah hopeless jurusan IPA gitu kan, biasalah pelarian gitu, udah coba deh IPS IPS apa gitu kan, manajemen sama hukum tuh dicoba aja, cerita dikit ya cerita dikit, terus habis itu apa namanya, ternyata masuk hukum. Nah, baru, oh ternyata tuh kita tuh nggak pelajarin undang-undang ya, kita tuh ternyata, oh kayak gini ya, oh jadi anak hukum tuh kayak gini, jadi ngerti gitu, baru ngerti pas udah masuk gitu kan. Nah, sedikit banyaknya kenapa kok bisa bertahan dari anak IPA ke anak IPS, dari anak IPA tapi kok masih nyambung di jurusan IPS gitu ya, masih di hukum, itu mungkin karena kan kalau kita IPA dulu kita dididik buat kayak lebih disiplin gitu loh, kayak hal-hal kecil, kayak hitung-hitungan, kayak gitu ya. Itu tuh kan banyak banget dan tugas-tugas kan banyak banget gitu kan. Kayak jadi kebiasaan itu masih ada ketika kita di kuliahan anak IPS gitu loh, ketika kita dihukum gitu, apalagi dihukum juga tugasnya banyak, terus juga mau nggak mau belajarnya kan apa namanya pasal-pasal kayak gitu juga kan, yang kayak kitanya juga sendiri yang harus ngedisiplinin diri buat tahu gitu loh. Jadi masih masih nyambung gitu dan banyak juga ternyata teman-teman aku tuh yang kayak yang tadinya jurusannya IPA jadi anak IPS itu ternyata juga banyak dan mereka ya fine-fine aja ternyata masih bertahan juga gitu kan. Jadi menurut aku sih IPA ke IPS selama kitanya fine-fine aja dan kayak maksudnya kita harus bisa ngikutin sih karena kan rezeki juga ya udah di situ. Itu mah harus dilakuin secara maksimal aja sih gitu. Mantap. Nah, tadi sebenarnya nyambung dengan mitos atau fakta selanjutnya nih. Bener nggak Oh, sih kalau hukum itu udah nggak hitung-hitungan matematis lagi? hmm, sebenarnya sedikit hitung-hitungan tetap ada, hitung-hitungan tuh tetap ada, tapi nggak banyak. Kayak nggak sebanyak kalau kita ngelihat anak akuntansi gitu ya. Itu nggak sebanyak itu sih. Jadi ada beberapa mata kuliah di hukum itu yang memang ada hitung-hitungannya. Kayak misal hukum pajak. Kita tuh ngitung pajak kan, pajak perorangan gitu ya, pajak penghasilan, terus pajak bumi dan bangunan, kayak gitu kita masih ada hitung-hitungannya, kan ada rumusnya tersendiri untuk tahu tuh. Terus juga ada lagi itu sebenarnya kalau hitung-hitungan itu hukum waris. Karena kita ngitung warisan orang gitu kan. Jadi walaupun kita nggak tahu ya, kita nggak megang duitnya nih, misalkan warisan kan biasanya ada duitnya gitu ya. Tapi kita ngitungin warisannya mereka gitu kan. Nah itu ada rumus-rumusnya, ada bagian-bagiannya. Itu kayak misal contoh kan kayak kalau kita dihukum Islam aja warisan cewek sama cowok kan beda. Cewek itu dua, cowok itu dua ya, perempuan itu satu. Nah
itu kan baru yang gampang nih. Nah, kalau ada turunannya lagi gitu kan, misal ada saudara-saudara yang lain gitu-gitu. Nah, itu tuh kita ngitung lebih detailnya kayak gitu. Jadi nanti kita ngitung pembagian hartanya kayak gitu. Gitu sih. Wow, jadi jangan salah kaprah ya warga YouTube yang mau masuk kuliah, jangan salah. Di hukum juga tetap ada hitung-hitungannya, tapi sesuai porsi lah ya, nggak sebanyak Iya. ya tadi benar ya sebenarnya akuntansi atau mata kuliah yang lain. Tapi ini menarik, lengkap ya kayaknya anak hukum. Ini juga ada nih mitos atau fakta selanjutnya. Benar nggak sih anak hukum itu selalu jadi aktivis? Yang biasanya demo, yang biasanya aspirasi di depan umum gitu tuh. Hmm. Kalau itu menurut aku banyak benernya, tapi juga ada yang enggak juga sih, tergantung dari anaknya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita nge-match-in sama jurusan kita, itu memang kita match banget ya, kayak maksudnya kita demo kan karena kan kita yang nantinya bakal jadi pengambil kebijakan gitu loh. Kita yang akan bikin kebijakan peraturan perundang-undangan gitu kan. Dan juga kita kan sebagai mahasiswa gitu kan, kalau misal ada tahu suatu peraturan perundang-undangan yang nggak sesuai sama masyarakat, itu kan harusnya dari mahasiswa hukumnya sendiri yang kritis untuk demo kayak gitu. Nah, banyak yang berpikir kritis, tapi juga banyak yang anak kupu-kupu kayak gitu. Nah, aku saranin sih kamu selama jadi mahasiswa gitu ya, di kuliahan, jangan cuman jadi mahasiswa kupu-kupu gitu, apalagi anak hukum. Karena kalau karena kalau kita kupu-kupu, kita kan ruang lingkupnya di kelas aja nih. Nah, sedangkan anak hukum kan berkembang pesat gitu ya, maksudnya apa namanya, terus ganti gitu kan. Kayak misal tahun kemarin kita nggak tahu nih ada COVID gitu kan, ternyata ada COVID. Nah, peraturan kan otomatis berubah tuh, yang kayak misalnya kita boleh berdempet-dempetan, sekarang nggak boleh berdempet-dempetan. Nah, itu jadi kayak kita yang harus jadi anak hukum yang harus kritis sama yang nggak cuman di circle kelas aja gitu. Jadi kalau bisa jadi aktivis kampus, ikut organisasi yang memang sesuai sama nanti anak hukum tuh kayak gitu loh, gitu. Nah, kamu sendiri nih pernah nggak sih ikut demonstrasi atau ikutan kegiatan mahasiswa ataupun di luar kampus sih ya, tapi yang berkaitan dengan jurusan itu, jurusan hukum gitu? Alhamdulillah pernah, itu dulu pernah ikut demo juga, itu dulu berarti waktu masih yang KPK, ketua KPK siapa ya itu ya, itu aku pernah ikut sekali itu, terus juga pernah ikut kegiatan luar kampus itu lomba debat, waktu itu juga di Undip lomba debat, tapi nggak lolos, nggak menang. Buat Tapi sekarang pengalaman. jadi mahasiswa S2 Undip, mantep. Jadi ke sana gitu kan ya. Terus habis itu debat yang nyelenggarain dari Undipnya, terus sama ada dari debat Mahkamah Konstitusi pernah ikut tapi regional Jateng. Buat pengalaman sih, jadi kayak harus ada ikut aktivitas luar biar kita tuh tahu dunia luar kayak gimana gitu. Terus apa lagi ya? Oh paling ini sih forum group discussion itu juga dari internal kampus sih. Jadi tapi kalau sekarang mah banyak forum group discussion, terus webinar-webinar itu kan banyak banget tuh kan di YouTube kan, di Instagram juga banyak yang gratis. Nah, itu harus ikut sih. Jadi kayak biar kita tuh banyak apa namanya? Ilmu yang masuk kayak gitu. Ya setuju nambah wawasan. Bahkan untuk teman-teman non-hukum pun macam aku ini harus juga bisa kalau bisa tahu lah ya sedikit-sedikit tentang update itu ya berita segala macem. Terus tentang hukum juga kalau bisa tahu. Jadi kita tuh ya nggak nol-nol banget lah ya gitu. Jadi sebenarnya hukum kan mengatur benar atau salah. Nanti kita tahu nih, oh yang boleh di negara kita ini, yang nggak boleh ini. Nah, next nih kita mau nanya-nanya nih, duka-dukanya apa jadi anak hukum? Kalau suka pasti banyak dong, dapat teman gitu mah udah biasa. Kalau di sini nanya dukanya apa? Dukanya, oke, dukanya apa ya? Awalnya mungkin mikirnya berat ya, belajar hukum, apalagi belajarnya itu kita banyak banget gitu kan. Tapi ya pasti pusing karena apalagi dari anak yang SMA ke kuliah belum pernah baca aturan-aturan kayak gitu pasti pusing dan nggak paham. Itu iya banget dan aku ngerasain banget itu. Terus apa yang diajarin di apa yang diajarin di SMA sama yang di kuliahan itu nggak ada, itu beda semua.
Kita cuma diajarin Iya kayak iya bener. bahasa beda semua. Jadi kayak kita bahasa Indonesia ada, masih bahasa Inggris masih, kewarganegaraan ada, PKN ada itu. Tapi yang lainnya tuh kita nggak ngerti, kita kayak, "Ah, apa sih ini?" Oh, jadi kayak pelajaran SMA tuh nggak ada semua gitu. Itu. Terus, paling emang kalau mau, misal kita mau ujian kayak gitu, ya udah siapin aja sih, harus sering kayak ngeresum, baca buku, terus ngumpulin soal-soal gitu kan. Itu pasti iya sih, pasti banget. Kalau nggak kayak gitu, ya kecuali pinter banget sih, tapi kalau aku sih enggak ya, aku harus tetep yang harus usaha kayak cari soal, ngerjain bareng soalnya, buat belajar gitu soal-soal yang lalu, kayak gitu. Itu, terus, mmm, apalagi ya, kalau kita di anak hukum harus kalau mau jadi anak hukum maksudnya kalau mau bener kita pinter gitu ya, maksudnya kayak kalau mau masuk hukum ya nyemplung-nyemplung sekalian gitu. Jadi kayak dimaksimalin gitu loh, belajar semua belajarin ketika masih kuliah, kayak gitu. Itu sih. Suka itu dukanya ya, kalau sukanya sih jadi, oh jadi kayak tahu banyak isu-isu sekarang kayak gitu, kayak isu apa yang kayak, oh oh jadi kayak kita jadi tahu semua isu gitu loh. Bidang ekonomi kita tahu, misal terus bidang pendidikan kayak gitu ada yang masalah apa gitu kita jadi tahu gitu, karena kita belajar juga kan, kita kan yang membuat peraturannya nih entar nih kayak gitu kan, diseolah-olahkan kita membuat peraturannya nanti nih gitu kan. Jadi kayak, oh jadi di bidang pendidikan ada masalah ini nih, oh jadi tahu gitu kan. Terus bidang kayak apalagi ya, perdagangan kita pasti tahu ekonomi ya kayak gitu. Isu agama juga tahu, banyak banget deh pokoknya. Jadi kayak semua yang ada di kehidupan masyarakat itu tuh kita jadi tahu seiring berjalannya waktu gitu loh, yang kayak kita nggak ngerti sama sekali, kayak awalnya kayak namanya anak SMA mungkin dulu kayak, masih belajar main doang gitu kan ya, masih kayak ya udah lingkupnya paling apa sih gitu kan, ekskul-ekskul ya udah gitu kan, nggak sampai tahu yang apa, masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, ketika kita jadi anak hukum, itu jadi tahu kayak gitu, dan kita juga mencoba untuk mencari tahu, kan kita udah tahu masalah, kita coba untuk mencari tahu penyelesaiannya. Jadi kayak problem solving-nya dengan apa yang baik nih, oh kalau misalnya emang harus bikin aturan, aturan apa yang cocok untuk masyarakat, itu juga kita kayak dikasih tahu, kayak gitu. Wah, menarik ya. Setiap jurusan punya cerita-cerita yang berbeda. Ya, tapi bener sih. Mhm. Kalau aku juga komunikasi juga yang dipelajarin di sekolah, Kan, bener kan? iya. Tapi kayaknya emang bener ya, anak mahasiswa tuh emang harus semangat dan ada kritis ya. Jadi Iya, betul. bisa bertahan gitu. Kalau enggak ntar nggak lulus-lulus ya. Harus semangat tuh. Semangat terus pokoknya. Iya iya iya, bener bener bener. Nah, ujian versi anak hukum tuh kayak gimana sih? Kayaknya nggak cuman pilihan ganda, isai, kayaknya sih lebih dari itu ya. Mungkin ada praktek-praktek yang menarik, mungkin Mmm, boleh dong ceritain? oke, bisa. Ini nih menarik banget nih, kalau jadi anak hukum tuh kita ada ujian, ada UTS, UAS iya. UTS, UAS kayak biasa sih sebenarnya. Ya ada pilihan ganda, ada juga isai, tapi kebanyakan kita isai semua, tulis tangan gitu kan. Tuh, Udah numpang ngetawa dah. itu pasti tangannya sampai keriting, itu nggak jangan apa namanya, pasti, itu tangan pasti keriting gitu kan. Nah, selain itu kita juga ada yang namanya ujian praktek. Nah, ujian praktek ini asik aja gitu, asik sih, asik menurut aku karena itu kita namanya kalau dulu namanya PLKH, tapi aku lupa kepanjangannya. Jadi kayak kita tuh seolah-olah jadi ada yang jadi hakim, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi pengacara, terus ada yang jadi terdakwanya, terus ada yang jadi saksi ahlinya. Itu kayak jadi, eee, kita seolah-olah kita praktek seolah-olah kita menjadi orang-orang yang ada di pengadilan gitu. Kan pengadilan ada hakim, jaksa, pengacara, terus juga ada terdakwa. Nah, itu tuh kita praktek kayak gitu langsung, kayak gitu. Terus kita, gimana sih cara kita ngomong jadi hakim gitu kan, terus kita juga pakai baju hakim gitu, jadi seolah-olah emang bener-bener kayak jadi hakim gitu. Terus jadi jaksa juga pakai baju jaksa gitu kan. Terus juga ada pengacara yang pakai jas, ahli juga kayak gitu. Jadi asik gitu loh, apa namanya, menarik banget dan itu tuh kayak pengalamannya
wah bener-bener pengalaman sih, kayak aku dulu tuh jadi inget ya, waktu mau cerita nih ya, cerita dikit tapi asik aja gitu, maksudnya seneng Iya. aja gitu, rasanya tuh seneng gitu, karena kan dari semester 1 sampai semester 6 ya, kalau nggak salah semester 6 sampai semester 5 itu tuh kita pegangannya buku terus ya, pegangannya buku terus PPT gitu-gitu kan. Nah di semester 6 7 itu tuh kita dikasih challenge buat buat apa namanya kita jadi memperagakan pengadilan gitu kan, dan jadi orang-orang yang ada di pengadilan gitu kan. Ya kita pusing pusing banget itu, kayak harus ambil putusannya dulu, putusan pidana. Waktu itu aku ambil dari kelompokku itu di Pengadilan Negeri Cilacap. Terus Kasusnya apa itu ceritanya tuh? kalau dulu itu kayak ini pemotongan pohon secara ilegal gitu. Jadi kita ngebedah kasusnya itu dari putusannya, terus habis itu kita bikin dialognya, hakim tuh dibikin dialognya hakim, jaksa, pengacara, terus juga nanti kita nanyain ke si terdakwanya, nanyain juga si pengacara nanyain juga, terus jaksanya juga kayak ada bentrok-bentroknya kayak apa ya? Pro Kayak ini kontra. loh, pro kontra gitu. Jadi kayak persidangan beneran gitu lah pokoknya. Wah itu maksudnya emang capek banget karena harus latihan terus kan. Kita nggak pakai teks juga ketika main apa namanya, ketika persidangan itu, dan itu dinilai juga kan sama dosen. Jadi kayak bener-bener persiapannya itu jauh-jauh hari, capek, pulang malam terus, ngumpul terus gitu. Tapi itu berkesan banget, dan itu jadi kayak wah keren banget sih, maksudnya kayak oh ternyata bisa ya, kayak nggak nyangka gitu loh. Nah kayak kalau kalian pernah ini lihat the Law School itu, nah kan ada miniatur persidangannya gitu kan, nah itu tuh sama kayak gitu, kita juga ngerasain hal yang sama kayak gitu, dan itu tuh kayak mengasihkan banget gitu, challenge banget gitu. Wah, dan saat itu role atau perannya Konitar jadi siapanya nih? Aku waktu itu kalau yang pidana tuh kalau nggak salah aku jadi apa ya? Bentar, rada lupa. Uh, Hakim, oh aku jadi jaksa. Aku jadi jaksa jaksa. itu. Berarti pas Waktu itu jaksa apa jadi. yang kau sampaikan atau apa yang kau lakukan gitu loh? Ya biasa. Kalau jaksa tuh uh, masih ada teksnya sih. Teksnya itu kan masih kayak gugatannya gitu ya, gugatan gugatan pidananya itu masih ada kan, kayak paling kayak menuntut saudara X untuk dihukum gitu kan 7 tahun, misal ya aku rada lupa gitu, 3 tahun penjara dan denda misal 10 juta kayak gitu, misal kayak gitu misalnya. Itu deg-degan banget kayaknya ya. Deg-degan banget. Itu kan dilihatin juga kan, kita kayak kayak kita lagi apa namanya, menampilkan acara gitu loh, event gitu loh. Jadi kelas lain pun, kelompok lain pun bisa ngelihat kita gitu loh. Jadi mereka pun Oh, iya bisa ngelihat kita. Jadi mereka pun itu pada apa namanya, nontonin kita sama belajar juga ngelihat, oh jadi kayak gitu ya. Kan ada beracara di pengadilan itu ada tata caranya sendiri, ada cara-caranya. Nah itu tuh mereka juga belajar kayak gitu. Kita juga belajar dari mereka, saling belajar kayak gitu, kayak gitu. Dan itu dinilai tapi kayak gitu. Jadi bener-bener wah asik banget sih, menarik banget sih. deg-degannya kayaknya double ya. Udah dilihatin dosen, dilihatin temen lain gitu Hmm, ya. Tapi pasti ada pressure, bener, ada keinginan buat nampilin yang terbaik karena wah bener. harus bagus gitu ya. Deg-degan mana kon sama sidang skripsi? Sidang skripsi sih. Tak terkalahkan tetap ya. Iya. Ngomongin apa kon skripsinya? Aku tuh ngomongin tentang SK. SK tentang ini apa namanya? Jadi kan 2019 kan kita Pilpres. Itu Pilpres kan ada penetapan partai politik, surat ketetapan partai politik, penetapan atau ketetapan ya? Itu acara administrasi negara gitu kan. Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi masih ada sangkut pautnya sama administrasi negara. Nah, itu jadi ada penetapan partai politik dari KPU. Partainya apa sih? Aku tuh lupa, lupa gitu, udah Sensor lupa partainya, gitu. kita sensor. Oh iya, jangan.
Iya, kita kayak gitulah. sensor. Ya, dan itu harusnya apa sih putusannya gitu kalau nggak salah itu harusnya uh, oh SK-nya itu udah bener kayaknya deh harusnya, tapi masih digugat kayak gitu sama KPU-nya kayak gitu. Apa kebalik gitu? Aku rada lupa soalnya. Udah Waduh, lama waduh. Kayaknya karena udah lulus, alhamdulillah, udah gitu ya. gitu kan. Kalau nggak salah Tapi cuma yang butuh. aku bisa garis bawahi berarti meskipun peraturan itu udah terbentuk pun masih bisa aja ada komen atau komplain ya. Nah, Masyarakat sipil pun bisa memberikan tanggapan gitu ya. Jadi artinya hmm, tidak bisa seenaknya gitu karena ini negara demokrasi. Ya. ya Nah, jadi kalau misal di hukum itu, misal kita ada satu aturan yang misalnya nggak sesuai nih sama yang kita inginkan, kita bisa ngajuin yang namanya judicial review. Judicial review itu kalau undang-undang terhadap undang-undang dasar itu kita ngajuinnya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau misalnya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu mengajuinya di Mahkamah Agung kayak gitu. Jadi ada prosesnya dan kita juga harus masukin legal positionnya kita kenapa kita ngajuin kayak gitu merasa dirugikan kah atau dan lain sebagainya kayak gitu itu lebih ke hukum tata negara sih tata negara gitu. wah, seru banget advokat muda ini ya, luar biasa. Terus juga tanpa disadari, di hukum juga belajar public speaking ya, mau nggak mau akhirnya public speaking terlatih. Karena kalau ngomongnya belibet atau gimana kan nanti gimana yang bersalah itu kan jadi nggak menghargai ya. Berarti bener nih public speaking, bener nggak nih Kon? Betul banget mau nggak mau harus bisa ngomong sih jadi kan apa ya kita kan juga masa ya apa namanya kita tertulis terus gitu kan maksudnya menyampaikan sesuatu dengan tertulis kita kan harus juga ngomong secara langsung kan misal suatu saat terjadi sesuatu kita kan harus ngomong langsung kan nah itu mau nggak mau kita juga harus bisa ngomong menyampaikan apa yang dimaksudkan gitu loh jadi secara nggak langsung juga terlatih gitu kan buat nyampein ke masyarakat ke publik gitu dan juga di kelas juga diajarin kayak gitu kayak dosen tuh mau nggak mau kayak ayo diskusi apa kayak gitu terus jadi mau nggak mau harus bisa public speaking di situ walaupun emang misal kita masih kayak belajar kayak gitu tapi tetap emang jadi kebawa banget harus bisa ngomongnya kayak gitu Setuju gitu banget dong. Hakim jaksa harus fasih nih, harus meyakinkan ya. Kalau udah kabur deg-degan nanti gimana kabur nanti masanya. Nah, ini pertanyaan dari orang awam ya. Mohon maaf nih kalau terlalu receh. Tapi aku pernah berpikir, anak hukum tuh KKN nggak sih? ada KKN-nya tergantung univ sih sebenarnya kalau di tempat aku di Unsud Undip ya teman-temanku tuh Unsud Undip Unes itu ada KKN tapi Apa yang kalau UI dilakukan dan aku dikerjakan? kalau lebihnya kalau misalnya aku dulu itu lebih ke sosialisasi sih lebih ke sosialisasi kayak peraturan-peraturan gitu kan kalau misal dulu kan kalau kita berarti di desa ya berarti kayak peraturan sopan santun desa gitu loh kayak lebih ke arah yang karena luang lingkupnya desa jadi kayak misal harus sopan santun terus kayak misal lapor ke ketua RT kalau misalnya ada tamu kayak gitu atau misalnya ada sesuatu apa kayak gitu lebih kayak gitu sih terus kayak lebihnya ke aturan-aturan kayak gitu sih terus juga kalau atau misal ada permasalahan di desa tersebut kita bisa bantu mungkin di mediasinya atau bisa bantu cari solusi atau juga bisa kayak misal susah atau lebih minta kayak untuk dibikinkan aturan kayak gitu ya itu kita juga bisa bikin kayak gitu terus juga kayak misal nih dari um, TK atau kalau aku dulu berarti tempat ngaji itu dia tuh pingin apa ya kayak mau ngajuin mau jadi yayasan apa apa gitu itu tuh nanya-nanya juga sempet nanya-nanya juga kayak gimana gitu. Jadi kayak kita juga kasih tahu kayak gitu walaupun ya kita juga masih belajar gitu. Jangankan anak TK, Mbak maksudnya yayasan TK. Aku aja mau bikin yayasan tanyanya konitar, luar biasa. Seneng loh aku kayak Oh, kayak paham. dapetin maksudnya banyak banyak pandangan lain, terus jadi tahu. Kadang kan ya orang awam
main asal aja ya, datang ke notaris nggak ngerti gitu. Makanya penting juga nih buat kita untuk paling tidak kalau ada temen yang tahu ya kita tanya gitu. Karena itu adalah kalau menurut aku ya, selagi kita tahu itu kewajiban atau saling sharing, saling kepedulian aja ya nggak sih? Itu aku dapat banget tuh. Kalau udah bingung nih hukum-hukum mau daftar yayasan, legalitas, mau nanya dulu nih kita. Aku juga nggak berani. Waduh. Berarti udah ada KKN, ada magang juga? Kalau kalau Unsud itu kita nggak ada magang, kita nggak wajib magang. Tapi kayaknya kalau nggak salah UI ya, UI itu kayaknya wajib magang gitu. Tergantung Oh, universitasnya masing-masing. tapi KKN mah wajib ya datang Ya, sosialisasi ke ini ya. Malah kebalikan. Aku magang ada, KKN aku nggak ada. balikan berarti. Seru, seru, seru. Terus Lebih. nextnya nih, do's and don'ts. Apa yang boleh dan apa yang nggak boleh dilakukan untuk maba-maba nih kalau mau masuk jurusan hukum nih? Mungkin ada nggak sih tips-tips yang kayaknya nih perlu kamu ketahui sebelum masuk jurusan hukum gitu? Apa ya? Hmm, Kalau misalnya, maksudnya kalau emang kamu mau masuk hukum, ya udah masuk aja gitu. Jangan overthinking nanti bakal kayak gimana di jurusan itu. Jangan sampai kayak gitu. Maksudnya diniatin gitu kan. Terus uh, kan pasti awalnya seleksinya di ini ya, di SBM gitu kan. Ya kalau kan emang itu pintu masuknya ya. Jadi ya di totalitasin di situ dulu kayak gitu. Totalitas baru kan UM ya, kayak ditotalisasin semua gitu kan. Nah, ketika kamu udah masuk, itu kan kayak dari saringan aja itu kan udah susah gitu kan, SBM, UM itu kan udah susah banget. Nah, kalau bisa nih ketika udah masuk kuliah kayak jangan kayak santai-santai aja gitu kan. Aku juga Jangan lulusan disia-siain dulu, ya. jangan disia-siain karena waktu tuh nggak jalan 2 kali gitu loh. Maksudnya ini tuh sekali seumur hidup aku gitu kan. Jadi harus dimaksimalin apa yang udah didapetin gitu kan. Kayak apa namanya? Jangan cuma jadi mahasiswa yang kupu-kupu aja gitu. Banyak banget yang bisa dipelajarin di bangku kuliahan. Misal di kelas itu pun kita bisa kok diskusi sama dosen setelah perkuliahan selesai kayak gitu, atau ketemu dosen langsung di ruangannya itu tuh bisa banget gitu, malah dosen suka sama mahasiswa-mahasiswa yang kayak gitu kritis kayak gitu. Terus di luar kelas itu juga perbanyak informasi, ikut juga apa namanya organisasi gitu kan yang menunjang profesi atau menunjang nanti kedepannya kayak gimana atau sesuai passion itu banyak banget kalau di hukum ya. Ada kalau yang tadi tuh ada namanya mood court itu juga ada kompetisinya dan itu juga se Indonesia nanti gabungnya di ALSA, itu ALSA juga bagus di situ. Terus juga ada lomba debat itu ya yang ngadain biasanya univ-univ besar sama Mahkamah Konstitusi, MPR itu juga maksudnya kita tuh wadah banyak banget gitu kan, jangan sampai hanya menjadi mahasiswa yang biasa aja kayak gitu. Apalagi mahasiswa hukum kan emang mau nggak mau kita kan nanti membuat suatu peraturan. Nah peraturan kan ini nih berkembang gitu loh, sekali informasi itu berkembang gitu kan. Jadi kitanya juga yang harus up to date sama kitanya yang juga explore terus kayak gitu, nggak yang cuma diem-diem aja kayak gitu. Terus tipsnya nih kalau misalnya itu kan kayak lebih pengembangan diri ya. Tapi kalau misalnya kita nanti udah kuliah nih, kalau aku dulu tuh pasti kan khawatir soal nilai kayak gitu ya. Itu tuh kita jangan belajar cuman sendiri gitu loh. Apalagi anak hukum. Jadi kan kadang kalau anak hukum kan kita belajarnya kan kalimat gitu ya. Kalimat kan kalau pemahaman satu orang, kadang tuh pemahaman kita sendiri itu tuh kadang tuh kalau kita lagi kadang mungkin kita bisa langsung maksud apa yang dimaksudin dari kalimat itu. Tapi kan kadang kita juga lagi ngeblank atau apa gitu kan. Jadi kadang nggak nyambung gitu loh. Nah, lebih baik kalau lagi kuliah, lagi mau ujian kayak gitu, itu tuh ada circle atau kelompok yang berapa 5 orang kayak gitu membahas ini maksud kalimat ini apa kayak gitu. Jadi kayak apa namanya lebih meyakinkan lagi kayak gitu. Terus juga dari situ tuh jadi berkembang lagi, nambah berkembang lagi. Itu buat lebih ke mata kuliahnya kayak gitu. Terus pendekatan ke dosen juga iya, kayak kita harus tahu. Kalau aku dulu sih kayak
biar nilainya bagus gitu kan. Jadi kayak harus tahu karakteristik dosen gitu loh. Oh, ini dosen ternyata sukanya yang Betul. kayak gini, kayak gitu. Ya nggak? Mainnya di kayak gitu. Jadi tahu kan karakteristik dosen, oh yang ini kayak gini, yang ini kayak gini, kayak gitu. Misal kalau kita nggak tahu, tanya aja sama cutting gitu kan. Kita kan punya kakak tingkat nih, makanya pentingnya kita apa namanya berkoorganisasi itu juga kita bisa tanya kan sama kakak tingkat kita, ini dosen kayak gimana, kayak gitu. Terus kan jadi kan mempersiapkannya kan bisa lebih, nggak cuman itu aja kayak gitu kan, kayak gitu sih. Jadi kayak ya apa ya, jadi emang lebih banyak bersosialisasi, terus ngobrol sama orang tuh banyak, tapi itu emang jadinya kayak lebih bermanfaat gitu sih, ekspor banget sih, jadi kayak, berkembang kayak gitu sih buat diri kita. Iya, setuju banget. Nah, nih bener jangan kupu-kupu. Sayang, kuliah pulang, apalagi berarti ngekos. Nah, ini obrolan yang menarik ini ngekos. Kan ntar nih Pekalongan, tiba-tiba harus ke Purwokerto kan? Hmm. Gimana nih strugglingnya anak baru pindah dan harus sendiri ngekos pula? Kalau dulu sih alhamdulillahnya masih 3 bulan pertama itu masih ada bude kan, masih di bude. Tapi habis itu mungkin karena aku pulangnya malam jadi aku sempat ngontrak gitu, ngontrak rumah. Terus habis itu di sana kalau ngontrak rumah sih lebih kayak mandirinya kayak berumah tangga gitu kan, kayak bayar token dan lain sebagainya gitu Lagi kan. jadi istri rumah tangga. Bener, listrik, PDAM lah, apalah gitu, banyak banget lah. Terus habis itu kayak, aduh kayaknya ribet deh gitu kan, akhirnya ngekos. Terus ngekos sih karena mungkin udah di fase ngontrak ya, jadi udah kayak biasa aja gitu kan. Cuman, apa namanya, kalau jauh dari orang tua namanya juga belajar, itu kan kayak harus meyakinkan diri aja sih, kayak, "Oh iya aku udah nyampe sini, mau nggak mau cari ilmu, ya udah diniatin," gitu kan. Terus ya dicoba-coba aja buat nggak kangen-kangen gitu kan. Terus juga, kalau ngatur apa ya, yang lain lebih lebih kayak gitu sih kalau yang homesick-homesick gitu kan kayak bisa lah, kayak makanya jangan banyak di kosan gitu. Oh iya, Jadi kan pengalihan waktunya adalah berkegiatan positif sama aktivitas di luar kampus ataupun di organisasi kampus ya. bener, jadi nggak overthinking gitu loh, kayak, "Aduh aku homesick," gitu kan, ya homesick iya pasti, tapi maksudnya kan bisa kayak sebulan sekali pulang atau bisa masih nanti gitu kan, kayak, ya kan udah jauh di situ, dimaksimalin aja apa yang ada, kayak gitu kan, cari teman banyak, organisasi gitu kan, itu kayak, wah lebih asik aja kayak gitu. Terus juga untungnya di Purwokerto tuh kalau tempat tempat enak banget buat belajar sih, karena apa ya, di sana kan dingin, tempatnya dingin, kita deket sama Baturadin gitu kan, terus juga tempatnya emang yang satu kota, terus dikelilingi sama gunung-gunung gitu loh, jadi kita kemana mana ya nggak jauh-jauh kayak gitu, dan di Purwokerto udah ada semua, jadi kayak enak aja buat belajar di situ tuh fokus banget gitu, main juga enak karena kan emang banyak juga tempat wisata di Purwokerto gitu kan. Terus alhamdulillahnya lagi di sana tuh biaya hidupnya tuh murah banget. Jadi di sana kayak, ngirit banget sih, kayak makan apa gitu, wah udah deh ngirit banget deh daripada Pekalongan, biaya hidup tuh masih lebih murahan Purwokerto banget sih, itu. Jadi kayak, ya udah enak aja di Purwokerto kayak gitu, karena murah di situ. Oh iya, murahan Purwokerto Iya, daripada Pekalongan. Pekalongan aja tuh kayaknya udah murah pol gitu ya. Aku pindahan Jakarta Pekalongan itu kayaknya udah wah gila. Apalagi ke Purwokerto lebih kaget takutnya mmm, lebih murah. murah sih, murah banget kalau Purwokerto sih. Soalnya kan Wah. ini ya, masih desa dan, kebanyakan juga orang di sana Hmm, kan kayak masih banyak bercocok tanam gitu loh, jadi kayak masih belinya tuh masih murah kayak gitu, gemes gitu. banget. Mhm, wah enak banget deh Purwokerto deh, sekarang udah rame kan. Wah, itu pengalaman S1 yang menyenangkan karena masih full offline. Iya, offline. Ini belum selesai nih Bener, permasalahannya.
Ya, belum Karena selesai. belum cukup nih info-info di S1 atau mungkin Konitar nih pengen nambah ilmu lebih lagi, beranjaklah ke Undip, ke Semarang. Beda lagi nih. Tadinya mau nanya gimana di Semarang, tapi kan nggak ke Semarang ya. Bener nggak? Iya, Mas ke Semarang nggak? bener. Enggak. Di rumah. Iya, di rumah. Nah, kenapa nih sarjana hukum memutuskan pengen naik tingkat jadi magister? Kenapa tuh? Motivasinya apa? Eee, Motivasinya karena pertama karena pengen jadi notaris ya. Jadi kalau notaris tuh emang harus profesinya harus S2. Jadi kita harus kuliah lagi itu di magister kenotariatan. Jadi kalau hukum tuh sebenarnya magister tuh ada 2, magister kenotariatan sama magister ilmu hukum. Kalau yang umumnya itu magister ilmu hukum. Magister ilmu hukum nanti kayak misal mau jadi dosen, terus kayak profesi penaikan tingkat kayak gitu ya, biasanya kayak hakim, jaksa, atau ya buat nambah ilmu biasanya itu magister ilmu hukumnya, kayak lebih ke jenjang karir gitu. Tapi kalau ke profesi yang benar-benar buka praktek, kayak tulisan di jalan-jalan gitu kan banyak tuh notaris dan PPAT. Iya, Nah, iya, itu iya. kita harus yang namanya magister notariatan, itu kuliah 2 tahun. Terus juga, Masya Allah. dari dalam diri itu pengen jadi pengusaha sebenarnya. Kayak kan kalau misalnya Amin. amin amin gitu. Kan kalau jadi apa namanya notaris itu kan kita menjual jasa ya, kita lebih ke jasanya kayak gitu. Itu kan berarti kan kayak usaha gitu kan, pengusaha, jadi pengusaha kayak gitu. Jadi dan sejauh ini itu kan kayak merasa kayak mungkin aku belum cocok untuk bekerja dengan orang gitu kan. Jadi kayak lebih pinginnya punya usaha sendiri. Nah, agar tidak sia-sia ilmunya, jadi meneruskan, alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah buat nerusin lagi gitu. Wah, alhamdulillah. Tapi beda nggak? Nah, ini kan kalau tadi SMA ke S1 jauh banget nih, nggak ketemu ya, hukumnya nggak ada di SMA. Nah, kalau S1-nya hukum terus kemudian ke notariatan itu tuh ada yang masih nyantel nggak sih dari S1 atau bener-bener baru lagi gitu? Kalau dari S1 ke kenotariatan itu masih ada yang nyantel dan lumayan banyak sih. Kayak kalau kita kan ke kenotariatan itu lebihnya ke kayak bikin perjanjian ya. Itu jadi kayak hukum kontrak dulu berarti hukum dagang gitu kita masih diajarin. Terus kita juga hukum pajak dulu juga ada hukum pajak, hukum waris kita juga belajar waris. Hukum waris, waris Islam, waris adat, waris BW kita belajar di S1 dulu juga diajarin gitu kan. Terus asuransi dulu di S1 hukum asuransi itu kita diajarin ini juga ada lagi gitu kan. Jadi lebih diajarin banyak, cuman kalau bedanya kalau di S1 tuh kan kita kayak masih didikte ya, kayak dikasih materi apa sama dosen gitu kan, kita belajarnya hanya ruang lingkup yang materi itu aja. Nah, kalau di S2 itu lebih kayak uh, berkembang lagi sih. Kita udah dikasih topik ini, kita harus belajar lebih banyak lagi gitu, belajar lebih mandiri lagi, terus lebih ke diskusi, banyaknya diskusi ya nggak? Iya, kayaknya Hmm, gitu juga. iya, ujung-ujungnya mandiri harus sendiri. Iya kan? Tapi gimana strugglingnya kan online. Kalau aku sih jatuhnya nggak terlalu diskusi ya. Iya, mas, tugasnya diskusi, tapi pada pelaksanaannya karena semuanya online yang karena mungkin udah pengen shortcut aja cepet gitu ya. Jadinya udah nih tugasnya misalkan ada 5 poin, orangnya 5, udah kamu nomor 1, aku nomor 2, kamu lagi nomor 3 Hmm. kayak gitu. Kalau di hukum kan mungkin nggak bisa sesimpel itu ya. Gimana tuh? Hmm. Kan ini online semua. Bahkan mungkin kamu aja ketemu temenmu aja yang S2 Ya belum. nggak pernah kan? Iya belum pernah, belum pernah. Nah ini aku kalau aku sih alhamdulillahnya aku tuh tipenya gini ya, juga alhamdulillahnya sih ketemu sama kelas yang emang teman-temannya juga suportif semua. Jadi kayak teman-teman kelas aku itu orang-orang yang aktif semua gitu, walaupun kita online tapi kita orangnya pada rajin-rajin semua gitu. Nah kalau dulu mensiasatinya kayak misal kita ada tugas yang kita masih rada bingung gitu kan, itu tuh kita bikin circle misal sama teman-teman yang emang walaupun kita belum pernah ketemu tapi kita kayak sering chatting gitu loh. Nah, itu kita bikin Hmm. wadah gitu. Nah, wadah dari situ kita belajar apa namanya? Circle circle online-nya itu kita biasa yang kayak diskusi di situ.
kita diskusi kayak misal lagi ada tugas apa nih gitu kan. Kadang kan ya namanya offline aja kadang kita masih suka nggak nyambung ya, apalagi online kan, kayak lebih tahapnya kesininya tuh kayak lebih susah gitu kan. Nah, kayak gitu, nah perbanyak di diskusinya. Nah, biar banyak diskusi, cara salah satunya yaitu bikin circle sendiri. Walaupun nih kita harus SKSD sama teman-teman yang belum pernah kita kenal, tapi itu salah satu caranya memang kayak gitu. Nah, ya nggak usah banyak-banyak, kayak misal 5 orang aja, satu kelompok kayak gitu. Nah, aku sering banget dari semester 1 walaupun belum pernah ketemu, tapi kita sering diskusi bareng online. Terus diskusi di grup tuh. Terus kita kalau misalnya ada tugas, kita diskusinya ya kita fit call, kalau enggak kita emang apa namanya, telepon grup WA itu loh. Nah, itu sampai berjam-jam sampai kita kayak, "Kamu maksudnya gimana sih? Gimana?" Itu kayak gitu. Jadi Kayaknya rapat yang ada debat duluan deh sebelum ngumpulin tugas. iya beneran kita debat sampai berkali-kali juga salah gitu kan, tapi kan namanya proses juga kan, tapi daripada kita belajar sendiri yang kita nggak tahu benernya di mana gitu kan, mending ada temennya yang kayak maksudnya ada teman diskusi kayak gitu. Jadi apa, pemikiran nggak cuma di kita doang kayak gitu, dan belum tentu juga kita yang lebih bener dan lebih tahu, karena kan penangkapan kadang suka beda-beda ya. Nah itu, jadi kayak mensiasatinya sih di situ, dari circle online itu, terus ya udah lanjut terus sampai sekarang pun masih kayak gitu. Kita kalau misalnya ada tugas, kita masih kayak sering ya ngobrol, sering diskusi kayak gitu. Untungnya sih teman-teman juga fine-fine aja kayak gitu. Wah, seru banget nih S1, S2. Yang sabar ya, Kon ya. 6 tahun ngomongin hukum. Ini kayak keluar-keluar dari kampus auto langsung udah bisa nih ya. Semoga lancar. Jadi Amin. notaris yang amanah, insya Allah. Wah, udah yakin banget Hmm. sih, Koniter. Bisa Iya. nyelesain apa ya namanya tugas-tugasnya juga. Ini OTW Amin. lulus ya. Berarti MKN ya? Iya MKM. Masya Allah. Tapi aku pernah dengar buka notaris itu ada minimum umurnya atau enggak sih? Aku kalau nggak salah pernah denger itu deh. Minimum tuh 7 tahun, 27, iya 27 27. tahun. Jadi kamu harus nunggu 27. Masih dua 4 tahun. tahun lagi. Ah, oh iya nih. Iya, 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 iya. Ya Iya, Allah. prosesnya emang panjang sih, prosesnya emang panjang. Mungkin ini so tahu aja sih. So taunya mungkin kalau usia segitu dianggap sudah lebih matang dalam berpikir kali ya. Hmm. Juga kan kayak gitu kita menghadapi apa ya, misalnya kita membuka kerja, kalau hanya apa namanya, bekal kita hanya S1 kan lebih banyak di kelas ya, dan S2 juga kan kita kan kayak kuliah-kuliah gitu kan lebih banyak juga kelas kan sebenarnya. Nah, setelah kita kuliah tuh kan setelah kita lulus S2 itu baru ada magang kan. Magang pun ikut orang. Nah, ikut orang pun kan kita mentalnya masih belum belum mental kita sendiri gitu kan. Jadi kayak emang masih banyak perlu ditempa gitu kan. Jadi prosesnya emang lama. Terus juga emang harus apa ya istilahnya emang mungkin emang di 27-nya itu memang yang bisa dikatakan umur matang setelah melewati proses-proses yang lama itu. Ada ujian-ujiannya juga sih sebelum menjadi notaris gitu. Wah, Masya Allah. Ya bakal jadi long journey ya. Bakal jadi Iya, perjalanan yang panjang tapi pasti akan menyenangkan. Karena sesuatu yang didapatkan sulit itu biasanya lebih lebih bakal dipertahanin dan berusia panjang insya Allah ya. Amin. Manfaat Seneng semoga. banget. Amin. Kalau aku kan sebenarnya lebih ke praktisi aja ya, praktisi komunikasi ya kayak gini kerjaannya. Kenapa aku bikin YouTube juga ya karena ya paling tidak aku nggak ngerti segalanya, tapi aku punya kemampuan komunikasi. Aku pengen ngobrol sama orang yang siapa tahu orang itu bisa dapat sesuatu dari yang kita obrolin. Gitu loh. Jadi kayak kita beda beda jurusan tapi kira-kira niatnya sama ya buat kebaikan-kebaikan juga. Tapi kalau di komunikasi dia nggak ya udah habis kayak gitu mau langsung kerja kan bisa. Tapi kalau ini kan mungkin kayak psikolog ya. Psikolog kan juga kayak gitu ya. S2 dulu baru bisa buka praktek kayak gitu. Tapi kayak Bener-bener. bangga banget aku nggak sabar itu lihat plang Konita Rizkiana notaris. Wah, aku bangga banget. Terima kasih. Ih, Bismillah. amin. Semangat. Berarti Ya, semangat. tesisnya udah mulai tesis belum berarti?
Belum sih semester depan. Wow, semangat Oh, 2022. semangat, harus Semangat, semangat. semangat. Selalu support nih, aku selalu support banget, apalagi aku setuju sih ngelanjutin S2 juga bagus buat diri kita juga ya untuk improve skillnya kita juga gitu ya. Jadi ada terusnya selama selama kita mampu gitu, selama kita masih mau belajar. Nih untuk teman-teman juga bisa nih ambil S2 atau mungkin mau cross major juga nggak apa-apa sih. Maksudnya yang beda jurusan kalau emang pengen tahu lagi yang lebih lebih dalam. Tapi bisa nggak sih? Misalnya aku S1 komunikasi mau S2 hukum, kayaknya bisa ya? Kalau S2 hukum, kalau ambilnya yang magister ilmu hukum itu bisa. Tapi kalau Heeh. yang magister kenotariatan itu nggak bisa. Kalau magister kenotariatan khusus S1-nya itu S1 ilmu hukum. Oh gitu, ya Hmm. paham. Nggak boleh sembarang ya, notaris nggak boleh sembarang. Wah, merinding deh. Pengen gitu. Kadang aku pernah berpikir apa aku coba. Nggak tahu ya, mungkin apa karena emang baru habis kuliah kali ya. Jadi kayak pengen kuliah lagi gitu. Tapi mungkin itu sesaat lah. Tapi kayak tertarik aja gitu. Menarik banget kamu bisa Kayak, selesai hukum. Wah, bener um, sih kan. Aku 1 semester hukum aja. Aduh, nggak bisa. Kayaknya emang setiap orang punya ini ya. Punya jatahnya eh, masing-masing ya. iya bener bener bener. Punya kekasan apa ya, spesialisasinya sendiri-sendiri gitu kali ya. Iya bener banget, bener banget. Nah ini terakhir nih kawan, pesan dong untuk calon-calon maba hukum yang nonton Hmm. video ini. Apa pesannya? Pesannya harus semangat terus, semangat, harus semangat, rajin, terus juga nggak boleh pantang menyerah sih, walaupun segimanapun kondisinya kamu tuh harus, pokoknya harus semangat terus, harus belajar terus, ya apa ya, kan masih muda gitu kan, jadi harus memanfaatkan potensi, harus explore bener-bener semua yang ada di diri kamu kayak gitu. Yes, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita bareng dengan calon notaris kita. Wah, amin. Konitar ya, aku panggilan sayangnya Konitar. Jadi Konitaris Kiana digabung Konitar gitu ya. Itu semoga bisa bermanfaat dan menambah sedikit bayangan ya ketika mau masuk ke jurusan hukum. Ini langsung nih dari yang udah ngalamin 4 tahun di tempat sarjana sampai jadi sarjana hukum. Ini semoga jadi pesan-pesan menarik untuk kalian dan menguatkan nih karena memang kuliah itu nggak main-main. Sekali kalian udah pilih itu dan kalian diterima, itulah yang harus dipertanggungjawabkan sampai bawa pulang ijazah. Itu aja untuk episode kali ini. Mungkin boleh tulis komen di bawah mau ngobrol sama jurusan mana lagi. Aku akan dengan senang hati ajak teman-temanku untuk sharing di sini karena itu juga menambah wawasan untuk kita semuanya. Terima kasih banyak Panipar. Ya, terima kasih juga udah diundang di sini. Semoga bisa bermanfaat. Terus paling aku Amin. apa namanya kalau misalnya teman-teman mau ada apa namanya mau nanya-nanya bisa sih tanya aja ke aku nggak apa-apa. Nanti aku akan tulis Instagram Konitar di description box. Langsung aja nanti atau komen juga boleh. Nanti akan langsung ku sampaikan ke Konitar. Oke, terima kasih banyak semuanya warga YouTube. Senang menyapa kalian melalui YouTube channelku. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.